Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy S10 Lite dan Note 10 Lite, seri HP mahalnya Samsung yang dibuat murah. Tapi jatuhnya tetap mahal sih. Soalnya dengan harga resmi Note 10 Lite yang nyentuh 8,2 juta, terus S10 Lite 8,9 juta, ya itu memang lebih murah dari versi regulernya, selisihnya bisa 3-4 juta. Tapi kalau Anda bilang HP 8 jutaan itu murah, saya mau kenalan sama Anda deh. Pendapat saya soal kedua HP ini agak tricky. Gimana ya gambarinnya? Galaxy Note 10 Lite sama S10 Lite ini sebenarnya bagus-bagus aja. Pakainya enak, nggak ada masalah. Kalau Anda mau beli, saya sih ngomong sok aja. Asal Anda tahu apa yang Anda dapetin. Soalnya namanya itu loh, Galaxy Note dan Galaxy S. Berat banget. Ada resiko kalau Anda ekspektasinya itu ketinggian. Beli karena nama mereka ini punya embel-embel flagship. Yang selama ini memang jadi seri terbaik Samsung. Seri mewahnya Samsung. Padahal nggak segitunya. Ingat, Samsung tempelin kata Lite di kedua HP-nya ini. Jadi ekspektasi kita harus lebih enteng sama keduanya. Sesuai namanya lah. Lite kan artinya itu enteng. Kita ambil contoh Galaxy Note 10 Lite aja. Yang bisa dapetin gelar Note cuma karena dia punya S Pen. Samsung nggak salah sih kasih nama HP ini Note, karena syarat paling penting biar dia bisa disebut Note ya punya S Pen, nggak ada syarat lain. Tapi kalau fungsinya mau disamain kayak Galaxy Note 10 regular, sesuai nama Note 10-nya, harapan itu harus agak diturunin dikit, soalnya S Pen di versi Lite ini nggak punya fungsi Air Action atau fungsi buat kendalin HP kayak pakai gerakan-gerakan tangan ala tongkat sihir gitu. Kalau fungsi kayak remote control buat kendalin shutter kamera atau buat deteksi kata-kata yang lagi kita tulis itu bisa. Jadi secara hardware S Pen-nya ini lebih mirip ke Note 9 daripada Note 10. Chipset dari Galaxy Note 10 Lite ini juga punya teknologi yang lumayan berumur, Exynos 9810, yang juga dipakai di Galaxy S9, yang artinya udah 2 tahun ya. Exynos 980 juga dipakai di Galaxy Note 9. Di titik ini pas nyobain nih HP, saya jadi mulai kepikiran, ini Note 10 dari mananya ya? Jangan-jangan si Note 10 Lite ini punya jati diri Galaxy Note 9 yang tampilannya itu didandanin biar kelihatan baru. Kalau dari isinya mah sama-sama aja. Bentuk dandanannya gampang lah, tinggal dikasih layar yang ada tompelnya biar bisa mirip sama Galaxy Note 10. Sama kamera di belakangnya susunannya dibikin kotak aja, biar lebih up to date lagi gitu. Nggak masalah spare partnya 2018, yang penting gayanya 2020. Kalau di dunia otomotif mungkin istilahnya facelift ya. Pemikiran yang tadi tuh mungkin ada benernya, tapi setelah saya pikir-pikir lagi nggak akurat-akurat banget. Soalnya kalau kita lihat fitur-fitur lainnya, Galaxy Note 10 Lite ini beda banget sama Galaxy Note 9. Dia punya 3 kamera, ada ultrawide sama telephoto buat ngedukung kamera utamanya. Semuanya punya resolusi 12 megapiksel, kalau Note 9 kan kameranya 2 doang. Terus Note 10 Lite juga ada sensor fingerprint dalam layar. Udah fast charging 25 watt juga, kalau Note 9 masih 15 watt. Terus ngomong-ngomong soal charging, baterai dari Note 10 Lite juga gede, 4500 mAh. Kalau Note 10 dia 4000 mAh aja. Dan tentu aja biar bisa dibilang HP Samsung yang baru, tahun 2020 gitu keluarannya. Note 10 Lite juga udah pakai One UI 2 dengan basis Android 10. Jadi dari spek, selain chipset sama S Pen, dia beda banget dari Note 9. Dan yang bikin saya lebih yakin lagi kalau Note 10 Lite ini bukan Note 9 yang di branding ulang, dia nggak punya fitur-fitur flagship ala Note gitu. Yang ini agak sedih sih sebenarnya, memang beda tapi kurang gitu. Rating IP68 biar dia tahan air sama debu nggak ada. Fitur wireless charging nggak ada. Layar 2K atau 1440p nggak ada, adanya 1080p doang. Layar HDR10 juga nggak ada. Dari bahan bodinya ini pun Note 10 Lite sama sekali nggak ada rasa-rasa flagshipnya, nggak ada mewahnya gitu. Dia pakai glass stick soalnya. Bahan campuran dari plastik sama kaca kata Samsung, yang kalau dipegang sih lebih mirip ke plastik sih, nggak ada kaca-kacanya, cuma Samsung bilang gitu ya udahlah. Ya 8 juta dapat HP rasa plastik agak gimana gitu. Kalau misalnya dia dikasih nama Galaxy A81 with S Pen, saya mungkin lebih setuju. Mungkin ya di kantornya Samsung pas HP ini baru ada, marketingnya bingung gitu. Ini HP mau dinamain apa ya? Mau A81 aja with S Pen, tapi nanti orang kirain seri A kok mahal banget, 8 jutaan walaupun ada S Pen.
Terus kalau Note 10 Lite nanti dikirain kenapa Note 10 plastik gitu kayak sekarang. Terus modelnya kenapa kayak seri A ya kalau namanya Note. Tapi ya udahlah, kan ada alasan dia pakai kata Lite. Ya bebas kalau gitu. Yang penting ada S Pen, jadi bisa disebut Note. Galaxy S10 Lite juga sama aja. Kalau dia disebut A91, saya setuju-setuju aja. Soalnya dia pakai glass stick juga. Dan dengan harga yang lebih tinggi lagi, 8,9 juta, hampir 9 juta, fitur-fitur ala flagship yang saya sebutin tadi tetap nggak ada. Kayak tahan air, wireless charging, layar 2K, itu nggak ada. Padahal dulu di S10i, versi murah dari S10 yang original gitu, dia punya fitur-fitur flagship kecuali layarnya karena memang kecil. Dan karena S10 Lite ini namanya bukan Note, dia sama sekali nggak punya S Pen. Jadi S10 Lite ini apa bagusnya? Ya banyak, nggak mungkin Samsung matok harga tinggi tapi cuma kurang doang kan. S10 Lite ini malah punya bagian yang lebih keren daripada S10 biasa. Yang pertama, dia pakai chipset Snapdragon 855 yang buat sekarang memang bukan chipset Android terbaik, mungkin terbaik nomor 3 lah, dan itu udah cukup banget. Dipakai buat main game pun kayak PUBG M dan lain-lain sama sekali nggak ada masalah. Antutunya aja kalau dari versi 7 dia bisa tembus 350 ribuan, kalau versi 8 bisa 400 ribuan. Buat performanya saya bisa bilang kalau S10 Lite ini nggak ada light-lightnya, udah setara kayak S10 regular lah, kenceng banget. Baterainya juga gede, 4500 mAh. Ini malah lebih gede dari S10 Plus yang cuma 4100 mAh. Kecepatan ngecasnya juga jauh lebih kenceng daripada S10 Plus yang cuma 15 watt. Itu agak aneh ya kalau dipikir sekarang, soalnya S10 Lite ini dia bisa 45 watt. RAM-nya juga gede, 8GB, dan memori internalnya 128GB yang bisa ditambahin kartu microSD sampai 1TB. Punya NFC tentu aja dan on-screen fingerprint. Tapi ya kamera belakangnya itu agak aneh sih. Kamera utamanya 48 megapiksel, oke. Kamera ultrawide 12 megapiksel, mantap. Satu lagi kamera makro. What? Kok kamera makro gitu, bukan kamera tele kayak biasanya? Ini random banget. Buat kualitas kamera utamanya sih bagus ya, termasuk Note 10 Lite juga sama-sama bagus. Memang udah level tinggi punya. Kalau dibandingin sama versi regulernya, versi flagship benerannya, Note 10 Lite sama S10 Lite belum sebagus itu memang. Tapi saya udah bilang ini bagus banget. Saya cuma aneh aja, kenapa Note 10 Lite punya sistem 3 kamera yang bakal lebih kepake, tapi harganya bisa lebih murah daripada S10 Lite yang lebih mahal tapi 3 kameranya kayak asal pilih. Tiba-tiba ada kamera makro 5 megapiksel nyempil gitu. Kesimpulannya, Samsung Galaxy Note 10 Lite sama S10 Lite ini memang oke buat dipakai, tapi saya nggak tahu kedua HP ini cocok buat direkomenin ke siapa saking randomnya. Kalau misalnya buat Anda yang pengen ngerasain HP flagship dengan harga yang murah, makanya namanya dikasih nama seri flagship juga, nggak cocok gitu. Soalnya ciri khas flagship Samsung kayak bahan kaca, layar 2K, wireless charging, IP68, nggak bisa kita temuin di keduanya. Spek sama kameranya pun nggak bisa dibilang yang the best. Jadi nggak tahu flagshipnya itu dari mana gitu. Kalau misalnya Note 10 Lite buat orang yang mau ngerasain S Pen dengan harga lebih murah itu bisa. Tapi nggak wajib juga, soalnya masih ada Galaxy Note 9 yang justru ngasih rasa flagship banget. Modelnya memang udah agak ketinggalan, cuma tetap cakep banget kok. Jadi kalau itu coba sesuaiin ke kebutuhan aja. Kalau S10 Lite, entahlah, mungkin kalau Anda pengen beli HP Samsung tapi budgetnya tok 9 juta, nggak mau nambah sampai 10 juta ke atas buat dapetin HP flagship, saya rasa S10 Lite ini dibikin buat Anda. Terlalu spesifik sih, rasanya
Samsung terlalu getol buat ngeluarin HP-HP baru sampai nggak jelas gitu targetnya kayak gimana. Sampai bingung juga kali mau dikasih nama apaan. Sampai mereka rela buat ngorbanin seri S sama seri Note yang kayaknya udah keren banget gitu, numpang kotak sama numpang nama. Mungkin Samsung udah kepepet lah sama merek sebelah yang akhir-akhir ini memang ngeluarin HP 78 jutaan yang juga nggak kalah bagus kayak Xiaomi Mi Note 10 Pro, Realme X2 Pro, Asus ROG Phone 2. Itu memang serem dan mungkin Samsung mau nggak mau harus kasih jawaban ke mereka pakai S10 Lite sama Note 10 Lite ini. Posisi Samsung memang ribet lah, yang satu mereka harus saingan sama Apple buat bikin seri flagship, tapi di sisi lain mereka juga harus mikirin pasar HP murah, tengah, flagship yang nanggung kayak gini, sampai flagship beneran. Jadi kelihatannya berlebihan gitu, semua HP bisa dibikin, tapi ya jatuhnya mereka pengen bikin semua. Bodo amat targetnya siapa, yang penting varian HP-nya banyak. Saya takutnya nasib kedua HP ini mirip Galaxy A8 Star, yang mungkin Anda nggak tahu kalau 8 Star itu ada, A8 Star. Ya semoga dua HP ini nggak kayak gitu sih, karena kalau nggak dibandingin sama HP lain, HP ini bagus cuma karena udah kebanyakan jadinya pusing sendiri. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy S10 Lite dan Note 10 Lite. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Apalagi